Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan praktek agama. Yang pertama, doa malaikat Tuhan. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria Dewi kepada malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Bunda Allah, Yesus. Santa Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sesalinan dan salibnya kami dibawa kepada bangkitan yang mulia, sebab bila Tuhan doa antara kami. Amin. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, satu lagu rohani. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku selalu memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku. Yang ketiga, membaca kitab suci. Yang pertama, Matius pasal 9 ayat 9 sampai 11. Setelah Yesus pergi dari tempat itu, ia melihat seseorang yang bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah adat Matius, datanglah banyak pungut cukai dan orang-orang berdosa dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka pada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama banyak orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yang kedua, Markus pasal 2 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik butir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan saat pada hari Sabat?" Jawabnya kepadanya, "Mereka belum pernahkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali imam memberikan juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia juga Tuhan atas hari Sabat."
Yang ketiga, Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Yesus dalam rumah adat ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum. Kapernaum sebuah kota di Galilea, lalu mengajari situ pada suatu hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajaran sebab perkataan yang penuh kekasaan. Di dalam rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Mengapa engkau datang hendak membinasakan kami?" "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghendakkan, dan setan itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang pun takjub, berkata sesuatu kepadanya, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kekuasaan memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yang keempat, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak bersama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kota murid-murid yang lain itu kepadanya, "Aku telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan bertemu Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera." Kemudian ia berkata dan melihat, "Lihatlah tanganku, ulurkanlah tangan dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau percaya, tidak lagi percaya, mungkin percaya." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yang terakhir, doa Bapa kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya, terima kasih.